Halo, balik lagi di Sekolah Video. Kali ini aku mau jelasin tentang fitur yang bernama Merge Shapes. Itu fitur yang berguna banget buat kita mainan objek-objek. Oke, langsung aja. Aku bikin slide baru. Seperti biasa, background juga kita ganti. Terus di sini aku kasih apa ya, kata-katanya, bentuk aja ya, bentuk. Fontnya sesuaiin seperti biasa. Apa ya? Warnanya kuning. Gini seperti biasa, align center dan align middle. Nah, ini kenapa aku selalu pakai text box? Karena ini alasannya teman-teman. Jadi text box itu khusus, beda sama kalau kita pakai dari yang default, dari click to add title atau click to add text. Nanti kita coba. Nah, ini aku bakal coba buat fragment sama intersect aja. Kalau yang lain teman-teman nanti silahkan coba sendiri. Jadi buat bikin ini kan bentuk ini masih bisa diganti-ganti nih hurufnya, gitu kan. Nah, aku pengen mereka ini jadi objek biasa. Jadi B ini nanti nggak bisa diganti lagi jadi huruf jadi huruf yang lain, tetap B. Begitu pula huruf-huruf yang lain. Nah, caranya adalah kita bikin satu kotak lagi atau satu bentuk apapun, nggak harus kotak sih. Tapi intinya yang penting si text box ini ketutupan semuanya. Jadi ini kan tuh text box-nya udah ada di dalam kotak biru yang barusan tak bikin tuh. Cara mengaktifkannya adalah seperti biasa, kita klik kedua objek. Di sini aku langsung blok aja karena sama intinya. Terus kita ke format, merge shapes. Terus coba ini kita lewatin satu persatu ya. Kalau union jadi kotak, kalau combine bolong tengah, kalau fragment jadi masing-masing objek ini berdiri sendiri-sendiri. Kalau intersect sisa bentuk toh, kalau subtract ya hilang. Kita pilih yang fragment dulu ya, fragment. Nah, kalau ini tak hapus yang kotak biru sama ini bolongan di tengah B, aku punya objek sendiri-sendiri nih, dan mereka udah nggak bisa diganti-ganti lagi gitu. Terus ini tinggal diganti warnanya misalnya, gitu. Nggak ada bedanya sama yang cuman huruf tok. Tapi kalau misalnya teman-teman sering bikin animasi kayak aku, ini berguna banget. Atau sering bikin desain pakai PowerPoint, itu berguna banget. Oke, terus aku kembali lagi. Sekarang kita coba yang satunya, yaitu intersect. Nah, kalau intersect itu sama kayak gini juga, tapi dia nggak sendiri-sendiri teman-teman. Dia jadi objek, tapi bentuk ini jadi satu kata bentuk ini jadi satu objek, nggak B sendiri, E sendiri, N sendiri, T sendiri, U sendiri, K sendiri. Nah, ini sebenarnya tergantung pemakaian aja sih, mau dipakai untuk kayak gimana. Nah, itu terserah teman-teman. Terus satu lagi mungkin yang aku penasaran yang ini, combine. Nah, kalau combine kayak gini teman-teman, jadi bolong tengah bentuk. Ini kalau misalnya mau bikin plat atau mau bikin desain apa ya, pelang gitu juga bisa. Biar nanti misalnya belakangnya mau diisi apalah, animasi atau apa, itu juga bisa. Gitu. Oke, teman-teman. Oh ya, satu lagi tadi aku janji mau mendemonstrasikan. Kalau misalnya katanya aku pakai teks biasa, bukan pakai text box, pakai ini yang udah tersedia. Nah, misalnya teks aja deh, teks gini, terus atau malah jangan sama teman-teman, biar kelihatan bedanya. Gini ya, terus seperti biasa tak bikin di center dan middle. Aku coba langkah yang sama, bikin kotak gini, terus coba kita merge format, merge shapes. Loh, jadinya bolong kalau combine, bolong biasa. Kalau fragment cuman jadi kotak sama kotak lagi. Kalau intersect cuma jadi kotak tok, kalau subtract hilang. Dia nggak bentuk huruf-huruf gitu loh. Nah, itu perbedaannya kalau kita pakai teks biasa kayak gini sama kalau kita pakai text box. Begitulah ceritanya teman-teman, kenapa aku selalu pakai text box, sering pakai text box dan memang lebih suka pakai text box. Begitu.
Yaitu tadi tentang merge shape, semoga membantu, siapa tahu berguna buat presentasimu. Dan seperti biasa, terima kasih dan selamat mencoba. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.